kita akan mulai ibadah kita. Kita akan lagu pujian kasihmu tiada dunia.
kiranya hadir di tengah kami Tuhan. Rapi kami semua Tuhan yang datang pada hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan, memberkati untuk WL, sehingga pemain musik, multimedia, pencarian kualitas, dan nanti hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga berkati teman-teman kami yang belum bisa datang pada hari ini, mempunyai sedang sakit, mempunyai malas Tuhan, dan berkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan masih menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan, dan masih memberikan tubuh yang sehat Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami Tuhan sebentar lagi. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita akan berdiri ya. Kita akan lalu pujian Kau ingin selalu.
kita lanjut lagi dengan bangkit berdiri, kita pujian kecaplah dan dihata. Setelah kita akan menjalankan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan lagu pujian. Oh ya, persembahan Adel, kita akan lagu pujian kerja buat Tuhan. Dan lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan lakukan pujian
Pengapunten. Ketika hatiku mulai sakit, ajarku memberi hati mengampuni. Lihat hidupku mulai diakhiri,
Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Apapun nanti yang akan dikatakan oleh Tuhan, semoga itu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga persembahan kami Tuhan, bisa bersyukur Engkau yang tahu Tuhan. Engkau memberkati kami yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan Tuhan. Haleluya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Semangat. Puji Tuhan ya. Musiknya berhenti dia nangis. Tapi ngomong nangis. Ya. Dengan suara papi aja ya. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan model permainan. Ya. Ini di sini saya ingin bagi 3 kelompok, tapi maksudnya belum masuk ya. Mau coba masuk mau? Mau mana? Apa mau makan dulu ya? Apa mau makan? Masih baik kan nggak mesra dia, mereka serius. Mau apa? Mau itu pertandingan. Kalau mau ikut, permainan. kalau nggak mau ikut ya Excel nggak ikut biar ini pas. Itu panggil mama dulu. Di teman Nanti lagi kelompoknya. makannya. Tadi kan baru makan nih. Hadiahnya pergi ke Israel berupa brosur. Itu permainan. Ya. Kita akan cerdas cermat Alkitab. Ya, saya ingin mengetes kebiasaan kalian tentang Alkitab. Ya, pada hari ini saya ingin berhitung ini berapa ada berapa orang. Jadi nanti jurinya Mama Miguel, Mama Enis, ya siapa yang langsung duluan. Ya, ada berapa? 12 ya. Benar? Berarti dibagi 3 kelompok. Mulai berhitung dari Revi 1, 2, 3. Kamu? Revi 1, Baby 2, 2, Aca, 3, Atuna. 4, Enggak, 3 kelompok. 3. Balik lagi ke 1. Balik lagi. Maria, Asih, balik lagi ke 1. 2, 2, Moses, 3. ya, Ini apa? Excel, ya. Ya, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Boleh pindah, cari kursi yang di belakang boleh. Oke, ada maju aja, ada maju. Ayo, kelompok masing-masing biar cepet. Ayo, teman-teman guys. Ayo 1, 2, 3 kelompok. 1, 2, 3, ayo kita sama-sama. Ya, ya, ya. Jadi 1 aja biar saya ngeliatnya enak. Ayo, ayo, bingung kan ya nih? Gitu-gitu aja bingung. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Ini ada yang di sini biar nggak tumpuk-tumpukan detailnya. Jadi kelihatan yang ngacung siapa, nanti nggak kelihatan. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kakak Aca. Kakak Aca. Ada kelompok 3. Oh iya. Tadi Maria katanya 3 di sini. Maria Oh, 2, dua. Excel 1, Moses Jadi 3, ya sudah orang doang ya. ketiga. Ya tambahan Excel Siapa sama nomor Moses. 3? Ya. Aca. Soal ini buat remaja sebenarnya. Ini mau sama Aca sama kasih. Aca. Ah ya. Sendiri Iya. di situ. Ayo siap. Oke. Ini apa itu? Kan Aca dihitung 2. Berarti yang itu kelompok 2 dikurangin 1 biar Moses ke sana. Enggak apa-apa ditunda. Udah jadi ya. Katakan 2. Iya itu makanya.
Nah, ya. Biar sama-sama bareng seimbang. Soalnya mau saya sama Excel ya antara bisa jawab dan enggak kan. Perundingan ya. Mereka tambahan lah istilahnya. Ya, yang pertama. Tabletnya error. Ayo ya, Pak. Ini berebut ya, Kami sama Melis. Siapa yang langsung pertama ya? Satu, pertanyaan pertama, 2, 3. Siapakah murid Yesus yang berjalan di atas air? Apa? 3. Nomor 3. Nah, Petrus. Oke, buka ayatnya, pegang HP masing-masing ya, nggak ada ini. Buka ayatnya di Matius 14 ayat 20. Baca bareng-bareng yuk. Sebentar, saya nyari dulu. Kelompok 3 berarti yang bacain. Matius 14 ayat 29. Maaf. 20 mah itu loh. Iya, 14 ayat 29. Kau boleh dicari. Ya, kelompok 3 bacakan yang keras. Kata Yesus bersama, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, jadi yang berjalan di atas air siapa? Ya, berarti kelompok 3 ya, satu poin. Ayo, kelompok lanjut soal kedua. Ya, dengarkan baik-baik. HP-nya bukan buat searching Google ya. Ya. Siapakah ayah Raja Salomo? Salomo punya ayah siapa? Siapakah ayah Raja Salomo? Kasih kalau tahu mah. Siapa? Siapa Dede? Hah? Raja Salomo? Bukan. Ini kasih. Jangan setin ya. Siapa dulu nih? Berarti saya. Ada dulu apa? Daud. Buka ayatnya. 1 Raja-Raja 1 ayat 17. Berarti kelompok berapa nih? Baca. Ya, kelompok 1 ya. 1 poin ya. Ayo baca. Kelompok 1. Dia berantem. Bareng-bareng baca berempat. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-Mu ini, anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku. Iya. Oke. Ayat jadinya. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Di manakah kota mana Yesus lahir? Buka ayatnya 2 Matius 2 ayat 1. Bener kan coba? Hah? Benar jawabannya. Coba Matius 2 ayat 1. Ini kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1. Aku kan pakai mata emang. Ayo, kelompok 1 baca. Lihatin aku buka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di Gimana yang lainnya? datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Soal keempat. Masih berebut. Kamu Ya. tangan jangan begitu. Masih berebut. Dengarin baik-baik. Jangan searching ya. Dosa loh. Jangan seperti, jangan seperti. Oke, sekarang. Siapakah yang membunuh Goliat? Ya. 1 Samuel 17 ayat 50. Ayo kelompok sekarang dong. 2, 3. Demikian Saul mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuh. Ayo Rizka. Ya, ayo Rizka. Ya susah. Ya, tadi kelompok 2 ya. Saya
berapa hari? Dengerin dulu nanti mulai yang kemarin, Nah, terus Apa, ya, Rek? apa? 6 Dia soalnya kemarin habis sinden dia. Benar. Kurang ese. Bener nggak? Ya, berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ya benar. Hari ke? Nah, jawabannya ada di Kejadian 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2. Berarti ini kelompok 1 ya. Ya. Nah, ya baca. Kejadian 1 ayat 31. Dibaca lagi. Kejadian 1 ayat 31. Ya, baca lagi. Jangan yang menyimak, biar cepat jawab. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah batang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, hari ke-6 Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, ini agak susah. Agak aneh. Kalau yang sering baca gampang. Kalau yang sering baca firman Tuhan gampang. Siap ya? Bisa jawab. Ih. Jangan tangan jangan gitu. Jangan berisik. Tulis kan. Sopi bantu Sopi. Repot. Apa tuh? Loh, Oh, pertanyaannya sok. Tiriskan dong. Terus kan tuh ini kelompok aja dong, kelompok 1, kelompok 2. karena pakai aplikasi gratisan jadi kudu ada iklan dulu. Cuma gitu ya, Beb. Ya benar. Yang tiga Ayo. itu. Ayo guys. Oke. Ya, ketan ya ampun. Nah, ini membuat saya berujaknya. Ya. Siapakah yang menerima 10 hukum Taurat? Kamu yang punya nama di Majai. Bukannya Keluaran 19. Tadi ada prokes. Nama Gopres. Ayat 20. Ya, baca kelompok 3. Apa tadi? Ini di atas ada. Oke, Baca. 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil puncak gunung itu dan naiklah Musa ke Nah, atas. sebenarnya benar pasal 19 sampai 20. Cuma Odin bawa ini aja ya. Ya. Dibaca 2 pasal itu tentang 10 hukum Taurat. Tadi kelompok 3. Lanjut. Siapakah hakim perempuan yang memimpin Israel? Kata duluan. Deborah. Nah, Deborah. Hakim-hakim 4 ayat 4. Ayat 1, 2, 3. Pada waktu itu Deborah, seorang Nadia, istri Lakido, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Paskibra. Ada tenang. Maria sekarang angkat kaki, cepet dah. Iya ya. Selanjutnya, ya. Siapakah? Sampai. Sekarang emosinya. Siapakah yang pertama kali melihat Yesus setelah kebangkitannya? Rizka. Kasih Bang. Maria udah enak. Iya. Akhirnya. Akhirnya setelah sekian lama. Biasanya yang itu benar. 16 ayat 9. Ayo baca kelompoknya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Sama ya. Baru 1 poin aja udah emosi. Ayo, lanjut, coba. Soal berikutnya, berapa
Surat ayat 17. Tapi kasih mereka Pak. Diskon. Jadi ini kelompok 1. 3, Aca 3, Ada 3. Maria 2. Oh, ini kelompok 3. 1. Ada 1 ya? Udah punya kelompok. Kelompok 3 udah 5. Kelompok 2 1, kelompok 1 3. 3. Pertanyaan berikutnya. Aku yang mengatakan mereka jawab. Gak baca. Gak baca. Oh ya, baca dulu. Jadi gak usah mikir langsung. Ya, sampai 19. 3. Jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 18. Ini kasih punya emosi ya, kasih di sini. Dendam ya kasih di sini. Ranking membaik, tahu ranking membaik. Ayat 18. Satu, ketiga. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, ayat 20. Ya, no. Nah, ini terus. Dan mereka semua makan sebaiknya. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21. Banyak emang. Emang banyak. Biar kalian jadinya apa? Wah, aku sih belum. Ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, Lanjut Kak. sudah. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa nama 2 murid yang dijuluki anak guntur? Moses. Apa? Ini kalian ceramah-ceramah. Ayo, 1, 2, jangan lihat di HP. 3, 4, 5. 2 orang murid Yesus. Apa? Tadi bilang 2. Apa nama 2 murid yang dijuluki anak guntur? Oh. Iya, buka ayatnya. Markus 3 ayat 17. Aku dengerin tunjuk. Markus 3 ayat 17. Berarti ini kelompok 3 kelompok 1 ya. Ya, baca. Oh, tapi dia butuh guru nggak sih? Oh, guntur. Oh ya, sama lah. Bahasanya sama, coba itu di situ guru sama guntur. Guru di sini. Guru apa? Ya, sama. Terus baca dulu. Tapi ngetiknya guntur tau. Oh, sudah. Ayo. Yang berarti anak-anak guru. Guru guntur pada baik. Guntur Berarti kontek. dicatatkan nih ya, yang mana yang BK-nya untuk banyak. Nah, sekarang sama pertanyaan juga. Udah tadi belum pertanyaan. Bukan, tadi gampang-gampang. Oh, Sekarang agak susah. aduh. Jadi kita buka ayat, saya tunjukkan ayat. Nanti saya sebutkan pasal dan ayatnya dan kata keberapa kalian melakukan. Oke, tapi harus dipantangin dulu. Ingat kan? Nih, misalnya ayat tersebut ada tentang berdoa. Ya, jadi misalnya ayat nanti berapa, ayat berapa? Kata keberapa? Kelima. Ada, saya sebutin kata lima, ternyata di 5 itu ada berdoa, berarti gerakan kata berdoa. Siap? Oke? Gerakin, bukan jawab. Jadi udah gini, saya dapat jawabannya, langsung praktekin. Paham? Paham? Jadi saya sebutkan pasal, saya sebutkan ayat, saya sebutkan kata keberapa.
Iya kan? Ya kan? Paham? Jadi kita tinggal ngacung. Pertama buka dulu tuh Alkitab masing-masing ya di situ ya. Siap Alkitab kalian. Saya sebutin pasalnya, ayatnya dan katanya. Oke? Siap? Siap-siap ya Om Mijen kalau dibantu. Kejadian 18 ayat 13. Kejadian 18 ayat 13 kata ke-8. Cepet-cepetan. Baby. Tolong bukain. Kejadian 18 ayat 13. Benar nggak? Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulai lagi. Ya. Kayak gini lagi. Ya, kayak gini lagi. Siap-siap pakai kopinya. Pakai kopinya ini cepat-cepat buka Alkitab. Kalau dulu ini kalian sih ketik. Kalau dulu pakai Alkitab kayak Rizka. Ya. Kayak Rizka itu. Kalau apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, siap. Dengar mulai. Rut 3 ayat 4 kata kelima. Lagi. Yang lainnya ikutin dong. Kita udah nunjukin. Ya sama kalian nilainya kelompok 1, kelompok 3. Buka ayatnya. Benar nggak? Cek. Rut 3 ayat 4. Kata ke apa? Tidur. Ya, yang terakhir ini. Tapi masih ada pertanyaan juga. Ini yang sama. Ya, itu kelompok ini menang. Ya. Ya. Ayub 21 ayat 12 kata kedua. Ini. Apa? Ayo. Semua nggak ada nama. Ayub 21 ayat 12. Benar nggak? Masih muda banget. Kakak lagi gimana? Itu tadi ya kok. Aku bingung. Benar? Mereka bernyanyi, nyanyi. Lanjut. Ih, tabletnya error. Nah. Ya, mulai. Raja manakah yang terkenal bijaksana dan menulis aksar? Jangan searching Google. Rizka. Hah? Duluan Rizka. Ayo. Salomo kan jawab Salomo. Ayo kita percaya ya. Udah ditulis ya? Berapa jadinya? 1 Raja-Raja 4 Kita bisa sama. ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmah dan pengertian yang besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat berikutnya. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Raja anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara
Jadi yang menulis Amsal siapa? Salomo. Berapa ribu? 3.000 Amsal dan nyanyian ada 1.005. Banyak banget loh. Ya, lanjut lagi. Siapa yang menyembunyikan mata Israel di Yeriko? Apa cepet? Apa jawabannya? Kelompok yang berikutnya. Kalau nggak salah. Nah, ya. Yosua 2 ayat 1. Kalian bilangnya sama loh. Sama tiga-tiga. Yosua 2 ayat 1 sampai 4. Ayo baca kelompok yang mana? Yosua rindu dengan diam-diam melepas dari sini 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan wilayah Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang yang datang kemari orang saya untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang-orang kepada Rahab mengatakannya, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyebutkan 2 orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya. Jadi poinnya sama nih. Ayo. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Ayo. Kitab apa yang menceritakan wanita Moab leluhur Daud? Baca. Ya, betul. Terus 4 ayat 17. Terus 4 ayat 17 sampai 22. Kelompok yang mana baca bareng-bareng? 2, 3. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya dialah ayah Isai. Inilah keturunan. Udah kan sampai 22? Stop. Ini sampai 22. Dan soal berikutnya. Nyari apa, Riz? Jawaban dari kitab banyak. Ayo. Nabi mana yang diangkat ke surga? Dua Raja-Raja 2 ayat 11. Baca bareng-bareng. Dua Raja-Raja. Berkata Elia, yang kau minta itu adalah suka. Tetapi jika kau sudah melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba teman mereka berapi dengan kuda dengan duanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
Ayat terakhir. Siap. Dalam Wahyu berapa jumlah materai yang dibuka anak muda? Wahyu 8 ayat 1. Ayo dibuka, baca yang benar. Soalnya Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 banyak banget. Wahyu 6 ayat 8. Nah, Ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. jadi ada berapa materai? 7. Kalian bisa baca di Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 dan Wahyu 8 ayat 1 ya. Jadi siapa yang menang nih? Aca. Kelompok 3 juara 1, kelompok 2 juara 2. Yang menang juara siapa ya? Juara 3 menang. Tapi semua dapat hadiah. Jadi yang menang juara Aca. Ayo. Saya udah pemain musik. Kamu diumnya kok nggak dikasih mereka? Apanya? Hadiahnya nanti ya. Kalau udah selesai itu aja. Kan ke Isma ya, Pep? Ya, berupa bosan. Ya, tadi kita mengasah kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Ya, dan saya berdiri.
minta kepada Tuhan. Dia diberikan hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuasaan. Dia hanya minta hikmat. Ada seorang wanita ya, yang biasanya disepelekan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi kita belajar ada dua wanita yang mana dia bisa menjadi hakim-hakim, bisa menjadi pemimpin. Jika saat ini teman-teman adalah wanita, jangan berkecil hati kalau kalian tidak mungkin. Dunia akan menekan kita, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Percaya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jika seorang pelajar belajar dengan baik, belajar dengan giat, taat kepada Tuhan, hormatilah orang tua, akan ada mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia terbatas, tidak mungkin. Tapi karena kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati apa yang kita punya, dan mujizat itu terjadi. Teman-teman jangan pernah menyerah. Terus berjuang, kerjakan yang kau bisa kerjakan. Jangan kau mengikuti dunia ini, jangan kau melakukan apa yang kau semau kau. Tapi berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta pimpinan, penyertaan kepada Tuhan. Kita akan ujian ini satu kali lagi. Mulai dari kami saja. Glory Yesus Tuhan, glory. Dalam ibadah kami Tuhan, dalam liturgi kami Tuhan, berikan anak-anakmu, anak-anak mudamu Tuhan Yesus visioner ya Bapa. Berikan Tuhan kami hikmat, berikan kami Tuhan dorongan ya Bapa, untuk mengerti firman-Mu ya Bapa, dan menjadi pelaku firman. Pengumpul-pengumpul Tuhan Yesus, roti-roti mana yang ada yang Kau tabur tiap hari, tiap Sabtu Tuhan, tiap minggu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus pengumpulan roti mana itu menjadi hikmat, seperti Salomo berkelimpahan hikmat, Amsal, dan juga Tuhan Yesus pengetahuan hikmat dalam dirinya. Demikian seperti terjadi atas Tuhan Salomo, demikian terjadi atas Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terhadap anak-anak muda. Sebab janji Tuhan di akhir-akhir dunia ini ya Bapa, teruna-terunamu akan bangkit dan menjadi pemimpin Tuhan, menjadi terang Tuhan Yesus kepada seluruh manusia ya Bapa, melalui gereja-Mu Tuhan, melalui pemberitaan firman. Berkati mereka Tuhan.
urapi akal pikiran mereka, terlebih jamah hati mereka, telinga mereka untuk mendengar firman, dan kaki dan tangan mereka untuk menjadi pelaku, mulut mereka menjadi pemberita-pemberita. Sebab mereka adalah murid-Mu ya Bapa, yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan meninggikan Engkau lewat perjalanan kehidupan mereka. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, jadi dalam nama Tuhan Yesus, sebab seperti apa yang Kau janjikan, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan naik dan bukan turun. Mereka akan diberkati dalam berkelimpahan seperti anak-anak-Mu, nabi-nabi-Mu Tuhan, seperti umat-umat pilihan-Mu ya Bapa. Diberkatilah mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, diberkati pendidikan mereka Tuhan, diberkati masa depan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tangan dan terima. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai sampai Maranatha. Tuhan memberkati sama-sama, katakan.